Pedro Acosta, anak ajaib yang ramaikan persaingan MotoGP tahun 2024. Terungkap alasan Pol Espargaro yang menolak untuk menjadi pembalap tim Repsol Honda gantikan Marc Marquez. Pedro Acosta bakal meramaikan persaingan pada MotoGP 2024. Pembalap muda yang sering digadang-gadang akan jadi the next Marc Marquez, dan dianggap sebagai anak ajaib usai sebelumnya berhasil merebut juara dunia di Moto3 dan Moto2, hanya dalam 3 musim. Pemuda 19 tahun ini akan membalap bersama tim satelit KTM, yakni GasGas Tech3, bersama Augusto Fernandez di MotoGP 2024. Pada debutnya di kelas para raja, Acosta telah menuntaskan tes Valencia di peringkat ke-18, dengan catatan waktu 1 menit 30,476. Ia juga sempat terjatuh pada sesi tes tersebut. Meski demikian, ia tetap puas dengan torehan tersebut. Pasalnya, torehan waktunya hanya berjarak 1,223 detik dari Maverick Vinales dari tim Aprilia Racing, yang jadi pebalap tercepat di tes Valencia. Acosta sendiri berusaha tak muluk-muluk pada musim perdananya di MotoGP. Dirinya yang enggan disama-samakan dengan Marc Marquez hanya ingin fokus, berusaha untuk berada di level yang sama dengan para pebalap lain demi bisa bersaing di MotoGP 2024. Itu lebih baik dari perkiraan saya, karena kita harus realistis. Saya tidak bisa tiba di sini dan berkata, saya akan menghancurkan putaran lap, ujar Acosta soal catatan waktunya di tes Valencia dikutip dari Crash. Memang benar, saya sangat senang berada sepanjang hari antara +1 dan 1,7 detik. Sangat menyenangkan berada di area ini. Saya pikir levelnya tidak jauh berbeda dari yang pertama hingga yang terakhir, dari pembalap di MotoGP lain, dan hal-hal kecil akan membuat perbedaan yang besar, jelasnya. Kini, menarik menantikan kiprah Pedro Acosta di MotoGP. Mampukah dia bekerja apik dan merebut gelar juara guna melengkapi gelar yang sudah didapatnya di 2 kelas lainnya, yakni Moto3 dan Moto2. Pol Espargaro mencapai kesepakatan dengan KTM untuk jadi test rider baru, yang artinya akan berhenti berkompetisi secara penuh di MotoGP. Sebenarnya Pol Espargaro mendapatkan tawaran dari Repsol Honda untuk reuni, dan akan dijadikan pengganti Marc Marquez. Namun, Pollicio menolaknya. Seperti yang kita tahu, Pol Espargaro pernah membela tim pabrikan Repsol Honda pada 2021 dan 2022, dan berhasil meraih 2 podium. Namun selama membela skuad sayap tunggal, ia kerap mengalami kecelakaan hebat dan sulit kompetitif. Baru-baru ini, Pollicio, julukan Pol Espargaro, membeberkan alasannya menolak tawaran kembali ke Repsol Honda pada 2024. Pembalap Spanyol berusia 32 tahun ini menyatakan fisiknya tak sanggup untuk bekerja mati-matian membantu Honda kembali ke puncak. Lewat Relevo, Pollicio pun menjelaskan secara detail soal alasannya. Saya tak berada di titik karir di mana saya bisa memilih itu. Saya tak cukup kompetitif. Saya tak cukup baik secara fisik, dan saya harus bertanggung jawab. Membela tim itu berarti bekerja untuk pabrikan. Jika Anda tak yakin bisa mengerahkan yang terbaik, maka itu curang. Jadi, saya tidak mau, tutur Pol Espargaro dikutip dari bola.com. Kenyataan Honda kini jauh lebih terpuruk usai ia tinggalkan ke KTM tak membuatnya terkejut. Meski musim ini sempat meraih kemenangan lewat Alex Rins, Honda dikenal makin sulit dijinakkan. Para pembalapnya makin sering mengalami kecelakaan, dan cedera yang mereka alami juga tak ringan. Saya tidak kaget melihat mereka begitu, karena saya mengalaminya sendiri dari dalam dan saya tahu sistem kerja mereka. Entah apakah mereka masih melakukannya, tetapi cara kerja mereka tidak tepat. Namun, saya paham bahwa mereka akan berubah sedikit demi sedikit, ungkap Espargaro. Pastinya usai kehilangan Marquez adalah pukulan besar untuk Honda, dan Pol Espargaro yakin Honda akan melakukan perombakan besar-besaran.
Salah satunya adalah mengikuti sistem kerja para pabrikan Eropa, di mana tim-tim mereka langsung terhubung dengan departemen balap sehingga semua masalah bisa diatasi dengan cepat. Honda akan beradaptasi dengan gaya Eropa, yang bekerja lebih keras, dan tak butuh waktu lama untuk tampil di depan. Saya yakin mereka bisa melakukannya. Mereka layak mendapatkannya karena mereka sangat menderita. Mereka adalah pabrikan yang sudah mengerahkan banyak hal bagi olahraga ini dan layak kembali ke puncak. Tutup Espargaro. Menjelang musim MotoGP tahun 2024, ada satu nama pembalap debutan di kelas tertinggi ini. Satu-satunya pembalap rookie, Pedro Acosta, yang bergabung dengan tim gas-gas Tech 3 KTM. Selain debut Marc Marquez bersama dengan Ducati, Gresini Racing, aksi Pedro Acosta juga menjadi salah satu hal yang paling dinantikan pecinta GP. Pasalnya bocah ajaib bakal menjalani babak baru dalam kariernya dengan tampil di kelas utama bersama gas-gas Factory Racing Tech 3 pada MotoGP L2024. Keberhasilan Pedro Acosta dalam menjuarai Moto3 pada 2021 yang merupakan musim debutnya, Acosta sudah langsung dianggap sebagai pembalap muda yang sangat bertalenta. Acosta juga dikenal cepat paham dalam mempelajari hal-hal baru. Hal inilah yang membawa Acosta telah merebut 2 gelar juara dunia di Moto3 dan Moto2 dalam usia yang baru menginjak 19 tahun. Bahkan sang baby alien atau Marc Marquez meskipun sama-sama meraih 2 gelar di umur 19 tahun. Namun Marquez butuh waktu 5 musim untuk menjuarai 2 kelas Moto2 dan kelas 125 cc. Progres Acosta bisa dibilang lebih cepat dari Marc Marquez. Pembalap yang mengidolakan sosok Kevin Schwantz dan Casey Stoner itu tampil mengesankan saat pertama kali tampil dalam debutnya dengan motor MotoGP. Acosta terlihat natural saat mengendarai motor KTM RC16. Padahal sangatlah berbeda motor kelas MotoGP dan motor kelas di bawahnya. Ia harus membiasakan diri dengan dashboard yang dipenuhi 11 tombol, perangkat pengatur ketinggian, perangkat start, kontrol peluncuran, hingga kontrol traksi. Salah satu hal yang membedakan motor MotoGP dengan oto-oto adalah peranti elektronik yang jauh lebih kompleks. Ditambah lagi perbedaan ban dan rem. Di Moto2 dan Moto3, Acosta menggunakan ban buatan Dunlop, sedangkan di MotoGP dia akan menggunakan ban dari Michelin. Dan juga motor MotoGP menggunakan carbon, sedangkan motor Moto2 menggunakan cakram baja. Namun segala kerumitan itu dijalani Acosta dengan tersenyum lebar. Ia nampak begitu antusias beradaptasi dengan motor barunya. Benar-benar seperti anak kecil yang sedang berada di taman bermain. Saya hanya berusaha untuk memahami apa itu motor MotoGP, menemukan sensasi yang saya rasakan, kata Acosta tentang tesnya dikutip GP1.com. Saya tidak bisa bilang bahwa saya cepat di awal. Saya punya banyak tombol yang harus ditekan dan terkadang malah salah tekan sehingga motornya turun di tikungan, ujarnya tertawa. Hasil akhir yang diraih Acosta dalam tes MotoGP Valencia adalah dengan menepati urutan ke-18 dengan catatan waktu lap terbaik 1 menit 30,476 dalam 70 putaran. Pada musim MotoGP 2024, Acosta akan mengganti nomornya dari 37 ke 31, karena tidak bisa memakai nomor 37 yang telah menjadi milik rekan setimnya, Augusto Fernandez. Acosta tampaknya sangat menyayangi nomor 37-nya sampai nomor 31 itu didesain semirip mungkin dengan angka 37. Hiu hiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk ceru, empuk ceru, empuk ceru, kuk.